Demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus denggi dan telah menyebar ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang berperan sebagai faktor utama dalam penularan virus denggi. DBD telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang signifikan, terutama di daerah tropis dan subtropis. Selain itu, DBD dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Indonesia, sebagai salah satu negara tropis, memiliki prevalensi yang tinggi akan DBD, sebanyak 131.265 kasus dan 1.183 kematian sepanjang tahun 2022. Apabila dikaji lebih spesifik lagi, kasus DBD per 1 Maret 2024 terdapat hampir 16.000 kasus di 213 kabupaten atau kota di Indonesia, dengan jumlah kematian 124 jiwa. Menurut data Kemenkes, penyakit DBD sering menjadi kejadian luar biasa. Penyebab kejadian luar biasa ini disebabkan masyarakat yang minim pemahaman terkait DBD. Akibatnya, akan berdampak panjang sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi hingga kematian. Terdapat 3 fase DBD yang meliputi fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Pada fase demam, timbul gejala demam yang dapat mencapai suhu sekitar 40 derajat Celcius. Selain itu, seseorang akan merasakan sakit kepala, sakit tenggorokan, mual, hingga muntah. Sebelum fase kritis, seringkali terjadi penurunan jumlah trombosit secara cepat, disertai dengan peningkatan kadar hematokrit. Jika tidak diobati, fase kritis dapat berkembang menjadi syok. Kasus DBD terbanyak ditemukan di Kota Tangerang, Bandung Barat, Kota Kendari, Subang, dan juga Lebak. Keadaan ini diperkirakan terus berlanjut sampai bulan April seiring dengan musim hujan setelah El Nino. Selain itu, kasus DBD di Jatinangor juga mengalami peningkatan. Menurut data Puskesmas Jatinangor per bulan Januari hingga Juni 2024, yaitu di Desa Cikeruh ada 7 orang, Hegarmana 22 orang, Cipacing ada 9 orang, Sayang 13 orang, Cileles 8 orang, dan juga di Cibesi ada 11 orang. Salah satu langkah preventif agar tidak terkena DBD adalah dengan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur. Selain itu, pemberian tanaman anti nyamuk seperti serai wangi, lavender, seledri, dan juga rosemary di tempat yang sering mendatangkan vektor juga dapat menjadi solusi. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok kami merancang sebuah gagasan mengenai edukasi demam berdarah denggi di SDN Cibesi. Program ini kami beri nama Berani, bersama lawan demam berdarah denggi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses informasi terkait demam berdarah denggi kepada murid-murid kelas 5 di SDN Cibesi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran murid-murid mengenai pentingnya mencegah demam berdarah denggi, serta keterampilan mereka dalam memahami apa itu demam berdarah denggi, perilaku 3M, dan program Jumantik atau Juru Pemantau Jentik. Nah, sasaran utama dari intervensi ini adalah siswa dan siswi SDN Cibesi Jatinangor. Tema dari program ini adalah melakukan upaya preventif demam berdarah denggi dengan penerapan perilaku 3M dan pelaksanaan program Jumantik pada siswa SD. Sebagian dari program ini, kami juga melaksanakan langkah-langkah preventif seperti kerja bakti bersama murid-murid kelas 5 di SDN Cibesi dan pemberian tanaman anti nyamuk. Kegiatan festival gagasan kami dilakukan pada 3 tahap, yaitu pre-event, main event, dan juga post-event. Pada pre-event, kami melakukan identifikasi permasalahan kedokteran tropis di lingkungan Jatinangor dengan mengunjungi Puskesmas Jatinangor, yang didapatkan bahwa saat ini penyakit yang sedang tinggi yaitu demam berdarah denggi, salah satunya di Desa Cibesi. Lalu kami juga melakukan survei ke SDN Cibesi untuk melihat apakah lingkungannya memungkinkan untuk terjadinya perkembangbiakan dari nyamuk serta dilakukannya intervensi. Lalu kami juga berdiskusi kepada pihak SDN Cibesi untuk menentukan pelaksana acara dan juga waktunya. Selain itu, kami juga berdiskusi dengan pihak Puskesmas mengenai edukasi yang akan diberikan kepada anak-anak SD dan juga program sosialisasi dari program Jumantik. Selanjutnya, pada main event, kami melaksanakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah dari sampah sebagai salah satu bentuk dari 3M, lalu disampaikan pula materi mengenai demam berdarah denggi yang meliputi pengertian, gejala, ciri-ciri nyamuk, siklus hidup nyamuk, dan juga cara pencegahannya. Lalu dilaksanakan pula sosialisasi mengenai pelaksanaan Jumantik oleh pihak Puskesmas. Selanjutnya, pada post-event, kami akan melaksanakan follow-up mengenai program Jumantik ke pihak sekolah dan juga menyusun laporan festival gagasan. Hasil kegiatan kami menurut ketercapaian indikator keberhasilan. Acara kami memiliki 2 indikator, yaitu yang pertama, jumlah kehadiran siswa kelas 5 ke acara kami. Terdapat 62 orang kelas 5 yang menghadiri acara kami, sehingga untuk indikator yang pertama tercapai. Untuk indikator yang kedua adalah ditemuinya peningkatan nilai sebesar 10% dari pretest ke posttest. Hasilnya didapatkan peningkatan nilai sebesar 11,5% dari pretest ke posttest, sehingga untuk indikator yang kedua juga tercapai. Dari hasil pretest, diketahui bahwa sebagian besar siswa kelas 5 SDN Cibesi memiliki pengetahuan yang baik mengenai definisi, penyebab, dan juga gejala DBD, 87% hingga 95%. Namun, pengetahuan mereka mengenai metode 3M, jentik nyamuk, siklus hidup nyamuk, dan waktu aktif nyamuk itu masih kurang, itu sekitar 37% hingga 17%. Setelah dilakukannya edukasi, hasil proses menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa dalam sebagian besar aspek.
dengan beberapa peningkatan signifikan, yaitu hingga 68,5%. Secara keseluruhan, pengetahuan siswa tentang DBD dan nyamuk Aedes aegypti membaik setelah dilakukannya edukasi, meskipun edukasi berkelanjutan dari pihak sekolah dan juga eksternal masih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Analisis 6C dalam program ini yang pertama collaboration. Program ini melibatkan beberapa pihak termasuk sekolah SDN Cibesi Jatinangor dan Puskesmas Jatinangor. Hal ini menunjukkan kolaborasi antar lembaga untuk mengatasi masalah bersama. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Program ini menciptakan pendekatan yang kreatif untuk mengatasi masalah demam berdarah. Daripada hanya memberikan informasi melalui seminar, program ini melakukan kegiatan gotong royong dengan penyuluhan tentang demam berdarah. Kemudian yang ketiga adalah karakter. Program ini menekankan nilai karakter seperti tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan, kepedulian tentang kesehatan masyarakat, dan kerjasama dalam kolaborasi antar pihak. Melalui partisipasi dalam kegiatan gotong royong dan penyuluhan, peserta diajak untuk menginternalisasi nilai ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian adalah citizenship. Program ini menggalang kewarganegaraan yang melibatkan warga sekolah dan komunitas lokal dalam upaya pencegahan demam berdarah. Ini menunjukkan tanggung jawab bersama untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kemudian kelima communication, program ini menggunakan berbagai surat komunikasi untuk menyampaikan informasi mulai dari kegiatan langsung gotong royong dan penyuluhan di sekolah hingga sosialisasi pelaksanaan Jumantik oleh Puskesmas. Hal ini memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima oleh berbagai kelompok sasaran. Kemudian yang keenam adalah critical thinking. Program ini mendorong pemikiran yang kritis dalam menghadapi masalah kesehatan masyarakat. Peserta tidak hanya diberi informasi tentang demam berdarah, tapi juga diajak untuk memikirkan tindakan konkret seperti apa yang bisa dilakukan oleh mereka untuk melakukan pencegahan penyebarannya. Melalui pendekatan yang holistik, program ini mendorong peserta untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti lingkungan fisik dan perilaku dalam upaya pencegahan demam berdarah. SWOT analisis. Yang pertama ada strength, kegiatan edukasi DBD, pemberantasan sarang nyamuk PSN 3M+, pembentukan juru pemantau jentik atau jumantik di lingkup sekolah terutama pada siswa sekolah dasar dapat menjadi wahana distribusi ilmu pengetahuan yang luas dan penerapan PSN 3M+ sejak dini. Yang kedua ada weakness, pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan secara tepat waktu, serta siswa-siswi kelas 5 SD Cibeusi yang kurang kondusif ketika melakukan kegiatan. Yang ketiga ada opportunity, berkesempatan untuk bekerja sama dengan pihak sekolah dan Puskesmas Jatinangor dalam pembentukan jumantik sehingga kegiatan ini bersifat berkelanjutan. Yang keempat ada threats, dikarenakan yang menjadi jumantik adalah kelas 5 SD, dapat terjadi kelalaian dalam hal pencatatan jentik di lingkup sekolah ataupun di lingkungan rumah pada formulir yang telah disediakan.